Selamat datang di Matic Channel. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa konsep matematika itu ternyata bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah kalian melihat pohon pisang yang ditopang oleh bambu agar tidak roboh? Nah, biasanya bambu tersebut dipasang miring dari tanah menuju batang pohon. Nah, kemudian kita anggap nih bahwa bambu tersebut itu lurus dan membentuk garis miring. Jika kita mengetahui panjang bambu tersebut dan jarak dari pangkal bambu ke pangkal kaki pohon, apakah kita bisa menentukan tinggi bagian pohon yang ditopang tanpa harus mengukurnya langsung? Nah, ternyata kita bisa dengan memanfaatkan bentuk segitiga siku-siku yang terbentuk. Kita dapat menghitung tinggi tersebut dengan bantuan konsep matematika. Konsep tersebut adalah teorema Pythagoras. Teorema ini pertama kali dikembangkan oleh seorang matematikawan Yunani bernama Pythagoras sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Teorema ini dinamai Pythagoras karena ia yang pertama kali membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani dan membuktikannya secara sistematis. Teorema Pythagoras telah digunakan oleh bangsa Babilonia dan Mesir kuno untuk membangun piramida yang presisi. Hingga saat ini, konsep yang ia temukan masih digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari konstruksi bangunan hingga teknologi modern. Nah, kemudian di video ini kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Yuk kita mulai. Nah, sekarang kembali ke pohon pisang dan bambu tadi. Coba perhatikan bentuk dari pohon dan bambu tersebut. Jika kita hubungkan antara bambu, batang pohon, dan jarak pangkal kaki pohon ke kaki bambu, akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tegak, dan sisi miring atau yang disebut hipotenusa. Di sini A adalah sisi tegak, sedangkan B adalah sisi alas, dan C adalah sisi miring. Nah, teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat antara panjang kedua sisi lainnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ingat ya, sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Nah, sekarang kita akan membuktikan. Kita akan melihat mengapa rumus teorema Pythagoras itu benar. Yuk, mari kita buktikan. Pertama, kita buat persegi dengan panjang AB. Dan kita juga melakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menutup persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Nah, sekarang kita coba terapkan pada soal berikut. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 9 cm dan sisi miring 15 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi tegaknya? Kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Diketahui sisi miring 15 cm, sisi alas 9 cm. Misalkan sisi yang dicari adalah X.
Maka 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus X kuadrat. Nah, di sini kita disuruh mencari X-nya. Dengan persamaan tersebut, nanti ketemu X sama dengan 12 cm. Jadi, panjang sisi yang belum diketahui atau sisi tegaknya adalah 12 cm. Jika ada yang bingung atau mau ada yang tanya, silahkan tanya lewat kolom komentar. Nah, kemudian dari saya ada soal nih. Coba kalian kerjakan. Diketahui, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 15 cm dan sisi tegak 20 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi miringnya? Coba kalian kerjakan. Kemudian jawaban kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, tuliskan juga di kolom komentar. Nah, sebelum saya tutup, saya mau memberi tambahan sedikit. Jadi, teorema Pythagoras itu tidak hanya digunakan di soal matematika, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk mengukur tinggi yang dicapai tangga pada suatu tembok. Nah, tinggi tersebut itu dapat ditentukan dengan bantuan ukuran panjang tangga dan jarak ujung pangkal kaki tangga menuju tembok. Nah, dengan membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menghitung tinggi tanpa harus memanjatnya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Kunci utamanya adalah memahami posisi sisi dan menggunakan rumus dengan tepat. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih ya, agar semakin mahir. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.